Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wahyu Pamungkas. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saat ini saya mengajar di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto sebagai guru matematika. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video peer teaching yang sudah saya lakukan sebagai persiapan program PPL. Sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas seperti biasa. Oke, terima kasih. Ketua kelas seperti biasa, Mas Aang ya, Mas Aang. Silakan ketua kelas teladan ini. Ya, seperti biasa, sebelum kita hari ini belajar, minta tolong Mas Aang dipimpin teman-temannya dulu untuk berdoa. Silakan Mas Aang. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai? Baik, terima kasih Mas Aang atas kesediaannya membantu teman-teman untuk berdoa. Oke, seperti biasa ya, Bapak akan cek dulu nih. Mas Aang tadi udah ada ya. Mas Yayan, ada ya? Ada Pak. Ya. Mas Waedi, ada nggak? Pak. Waedi kemarin kemana? Pak. Kemarin kemana Waedi? Nggak ada. Sakit ya? Kemarin izin Pak, Izin. sakit Pak. Sakit, sakit apa? Tipes Pak. Tipes, iya betul. Tipes Pak. Sekarang, Tipes ini. oh, nah itu tuh ya. Kenapa kata dokter kenapa Waedi? Harus istirahat. Enggak, kenapa? Kenapa? Ya, harus istirahat. Iya. Minum obat. Katanya kenapa bisa kena tipes? Banyak pikiran. Capek ya mungkin makan ya. sambal Pak. Nah, itu tuh sambal tuh. Nah, harus dikurangi ya. Ini kalian kan lagi proses belajar itu ya. Lagi proses belajar, kegiatannya padat gitu. Jadi asupan yang masuk ke tubuh kalian itu harus dijaga itu. Sambal kalau bisa dikurangi lah, jangan pedes-pedes itu. Oke, Waidi mudah-mudahan sehat terus ya, biar nanti bisa ikut pelajaran Bapak terus ya, gitu ya. Pak. Oke, sip. Waluyo, ada Waluyo? Waluyo kemana nih Waluyo nih? Kantin kayak Pak. Nah, ini. Dan nanti nih ya, Waluyo. Kita catat nih. Ada ya, oke. Ita ada Ita? Ada Bapak. Oke. Ita kemarin kakaknya baru nikahan ya, Ita ya? Iya Pak. Wah. Kok tahu Pak? Iya, ini kemarin dapat undangan dari ini. Kebetulan apa namanya? Kakaknya Ita tuh temennya Bapak itu, jadi tahu itu. Mantun dia Pak. Mantun ya. Betul. Berarti kemarin Bapak datang ya Pak? Kemarin nggak sempat datang sih ya, cuma karena Bapak ada acara itu, jadi nggak sempat. Cuma tahu kabarnya itu kakaknya Ita itu. Katanya, oh adiknya itu sekolah di SMA Al-Irsyad, Pak itu. Muridnya Bapak katanya, oh apa iya sih gitu. Oh ternyata Ita. Oh gitu. iya. Ya. Nggih Pak. Ya. Eva ada Eva ya? Ada, oke. Eva. Kemudian Ambar ada Ambar? Hadir Pak. Hadir, oke mantap Ambar. Endah ada Endah? Endah, ada nggak Endah? Oke. Belakang mungkin Pak. Oke. Belakang ya. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang lain, oke, silakan bisa lihat dulu ya di layarnya. Nah, ini di PPT yang sudah Bapak buat. Ini bisa kalian baca dulu ya. Membuat model matematika dari menentukan nilai optimum. Nah, coba nih. Ini ingat nggak nih? Ini pertemuan kemarin loh ya. Ini baru masih anget nih. Masih ingat nggak bagaimana menyelesaikan soal berikut ini? Nah, ini ya. Carilah nilai maksimum. Lupa? Wah, Ambar nih lupa nih. Kemarin Ambar catatannya lengkap gambar. Bolong-bolong Pak. Bolong. Nah, dilengkapi. Nanti pinjem catatannya Aang. Aang itu ketua kelas teladan. Pinjem ya, catatannya pasti lengkap tuh Aang. Oke, itu ya. Jadi silakan nanti. Ya, betul. Silakan nanti teman-teman yang catatannya belum lengkap ya. Misalkan kayak tadi YD kemarin kan nggak masuk gitu ya karena sakit. Nanti
minta tolong Waidi catatannya dilengkapi gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan biar tetap bisa ngikuti pelajaran. Gitu ya. Nah, ini kemarin kita belajar ini nih ya. Kemarin kita sudah belajar menentukan nilai maksimum dan minimum. Tapi kemarin tuh baru seperti ini ya. Ini namanya apa ya kemarin? Aang, mungkin masih ingat nggak? Ini namanya apa ya kemarin? Kalau semuanya sistem persamaan Yang ini, linear. yang ini Aang. Iya. Yang ini. Iya, sistem persamaan linear, Pak. Persamaan linear. Tidak samaan, Pak. Tidak samaan, maaf. Oke, Ya. betul ya. Ya, maksud saya itu. Oke, sip, pertidaksamaan ya. Nah, ini kalau kemarin tuh kita belajar mencari nilai maksimum dan minimumnya. Itu ketika apa? Ketika pertidaksamaannya ini atau kemarin yang kita sebut itu fungsi kendala gitu ya. Nah, kendalanya itu diketahui. Kemudian mencari nilai maksimum, minimum untuk suatu fungsi tujuan tertentu. Nah, kemarin kita sudah belajar itu. Nah, ini tadi Ratna ini ya, Ratna katanya lupa. Kemudian kemarin Waidi gak masuk gitu. Nah, nanti ini biar Ratna sama Waidi lebih paham lagi, kemudian teman-teman yang lain tuh bisa lebih paham lagi. Yuk kita bagaimana menyelesaikan soal ini. Nah, ini Bapak punya videonya nih. Jadi silakan bisa dilihat. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan dulu ya sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nih ya, ini bagaimana menentukan Selamat nilai datang maksimum di channel dan Jendela nilai minimum Sains. gitu Di ya. video ini kita akan membahas program linear part yang ketiga, Nah, yaitu tentang contoh soal mencari nilai optimum dari sistem optimum itu pertidaksamaan ada dua ya, linear bisa dua maksimum, variabel. bisa minimum. Simak terus video Oke. ini sampai akhir. Carilah nilai maksimum dan minimum dari 2x-3y dengan syarat x plus 2y lebih kecil sama dengan 6, x min y Suaranya lebih ini besar terdengar? sama dengan 0, Suara videonya? X lebih kecil sama dengan 4, Tidak ada, dan Y Pak. lebih Itu besar udah sama dengan Dengar 0. suara videonya, Jadi di Pak. sini kalau kalian Tidak ada ya? Nggak kedengaran, Pak. Nggak lihat, kita kedengaran. Ini ada yang tahu gimana caranya biar videonya kedengaran? sudah diberi sistem Pak, pertidaksamaan saya linear belum dua pernah, variabel. Pak, pegang laptop, Pak. Ya anggapannya ini Apa kalau ya? di Lihat Ini soal sambil sebelumnya kan lihat ini videonya seperti sambil fungsi Bapak kendala. jelaskan lagi nggak Dan apa-apa. fungsi tujuan atau Nah, ini fungsi adalah objektifnya ini soal 2x tadi min ya. 3y. Karena Ini daripada kita menentukan. Nah, yang pertama maka kemarin itu x-nya 6. jadi persamaan ini, kita lanjut dulu persamaan ke ini gitu ya. persamaan Kita garis anggap yang kedua. tandanya persamaan X dulu nggak min apa-apa. Y Nanti lebih besar cari sama titik dengan 0, potongnya berarti gitu kita ya ambil sama untuk dengan 0, gitu. digambarkan di Kita buat grafik tabel. kartesius. Nah, ini Ini yang paling X, gampang kan ini kalau Y. X-nya 0 ya. Berarti kalau Kalau x-nya X-nya 0, 0, Y-nya berapa? Y-nya Y-nya 3. 0 ya berarti ya. Min Kalau Y sama dengan 0 berarti Y gantian, sama dengan sekarang 0. Y-nya 0, Karena Y-nya x-nya 6. 0, Y-nya 0, kita nggak bisa Nanti pakai sama lagi. untuk Kalau Y-nya pertidaksaamaan 0, ya satunya x-nya pasti 0, sama. kan sama aja. Jadi kita ambil titik Ini lain. kalau titiknya 0, Misalkan, Y-nya kan 0 paling ya. gampang kita ambil angka Nanti selain 0 itu Y-nya yang kedua x-nya jangan 1 0. ya. Jadi Karena ini kalau udah x-nya 0, berarti 1, ganti x yang min lain. Y sama Misalkan dengan apa? 4 Nih, sama Y Y-nya lebih 1. besar sama dengan 0. Kalau Y-nya yang 1, maka bentuk X-nya seperti 1. ini, Nah, ini langsung kan kita berarti udah gambar ketemu di ya. kita gambar yang x Titik plus 2y sama dengan koordinatnya 6. nanti kita gambar. 3. Oke, Nah, kalau sudah sekarang kita arsir ya. ini Kita lakukan garis uji. yang pertama. Ujinya di mana? Garis yang Kalian pertama sudah di tahu. bawah ya, yaitu 0,0. Kemudian 0 plus 6. kita 0,0 cari ya. sama 1,1. Kita cari 1 di sini. daerah arsirannya. Pakai titik uji 0,0 ya sini. Atau kemarin kan udah ini ya, udah diajari cara cepatnya. Kalau kurang dari itu berarti nanti tanda daerah arsirannya itu yang bawah. Berarti daerah arsirannya. Nah, ini sama Bapak kemarin ajarkan berarti yang bukan daerahnya kita arsir gitu. Jadi nanti biar daerah penyelesaiannya itu apa ya? Nggak ada coret-coretannya itu ya, biar lebih jelas seperti itu. Ini Sih, 1 di Pak. sini. Bersih, ya, Berarti betul. 1,1 di sini. Kita Nah, ini hubungkan. untuk Kalau yang sudah kedua. sekarang kita cek ya. Kita sama yang kedua. Nah, di sini kita nggak baris. Ya, kalau di Seperti itu. kecil sama Ini dengan pakai 4. titik ujinya jangan 0,0 karena 0,0 itu terletak pada garis ini gitu ya. Pakai titik yang lain misalkan mana nih 1,0. Masukkan ke sini. Oh, berarti betul. Nah, daerah penyelesaiannya ini yang bawah. Nah, yang bukan berarti yang atasnya kan ini. Berarti kita arsir biar nanti lebih jelas itu. 4 ya, lupa. Kemudian Di kalau sebelah garis kirinya X sama dengan 4 ya udah tulis aja garis vertikal gitu ya. Nah, ini mintanya kurang dari itu kan berarti sebelah kiri. Nah, berarti nanti daerahnya sini. Yang bukan sebelah kanan, yang bukan kita arsir gitu. 4. Artinya adalah ini.
daerah yang dari DP ini Y-nya kita lebih dari misalkan 0, titik berarti kan sudutnya atas. yang Berarti yang 0,0 itu O bukan. ya. Nanti berarti Lalu kita yang punya ini 4 A, titik ya, yang 0, ini B, O, dan titik yang O, ini C. A, B, C. Oke, kalau sudah Ini masing-masing titik koordinatnya. dengan 0 titik 0 D. Oke, 0 itu kan 0,0 ya. Kemudian titik A itu kan perpotongan antara dua garis ini ya, dua pertidasamaan, maka kita eliminasi. Eliminasi boleh, substitusi boleh. Nah, ini dicari ketemu Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 2. Sekarang titik B. Titik B, Nah, titik B ini perpotongan ini garis kan perpotongan yang garis ini tadi X berarti plus 2Y X ya, plus 2Y dengan sama X sama dengan 6. dengan 4. Dan Berarti garis X-nya apa udah ini ketemu tadi? 4. Ini kan yang Nanti tinggal ketiga dimasukkan ini. aja. Kita Oh, Y-nya 1. arti koordinat dari titik B itu Kemudian titik titik 4, C-nya X-nya di 0, sini Y-nya berarti 0. 4 ya, Y-nya 0. Nah, kalau sudah dimasukkan ke fungsi Berarti tujuannya. 2 kali 0 min 3 kali 0. Ini hasilnya Ya, 0. 6, berarti sama dengan min Hasilnya 2. min 2. Lalu Masukkan, titik B, X-nya hasilnya 4 5. nah. Dan yang Hasilnya terakhir 8. titik Nah, ini kan 4, udah ini ya. berapa? Tanyanya apa? Nilai maksimum. Ya udah, cari aja yang maksimum. Maksimum itu berarti paling gede ya nilainya ya, paling besar. Berarti 8. Kemudian minimum. Minimum berarti paling kecil. Bukan 0 ya, ini masih ada yang negatif. Nah, ini berarti negatif. Nilai minimumnya. 8. Berarti kita jawab nilai maksimum Nah, seperti sama itu. dengan 8. Dan Baik, nilai minimum itu kemarin ya. Kemarin pertemuan kita masih anget menentukan nilai optimum. Optimum itu ada berapa ya, Ambar? Masih ingat tadi? Optimum itu ada berapa? Tidur, Pak. Gimana, Ang? Oh, Ambar Tadi ini. Aang, tidur. ya udah kali itu Aang. Optimum itu ada berapa ya? Ada 2 ya. Optimum itu ada 2. Oke, betul. Jadi Maksimum nanti sama minimum. optimum itu bisa maksimum atau bisa minimum, tergantung nanti pertanyaannya. Seperti itu. Itu lagi yang mau ditanyakan sebelum nanti kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Cukup ya, nggak ada ya. Nah, nanti gini, Belum. apa namanya? Materi yang akan kita pelajari itu masih seputar itu ya, masih seputar menentukan nilai maksimum atau minimum. Cuma nanti permasalahannya saja berbeda gitu ya. Kalau ini fungsi kendalanya dan fungsi tujuannya itu sudah tersedia gitu ya. Kalian tinggal mengoperasikannya saja gitu. Tapi kalau nanti itu beda. Nah, gini. Manfaat materi ini tuh apa kira-kira? Sekilas, ada yang tahu nggak? Kemarin di awal-awal pertemuan, Bapak sudah sempat menyampaikan, ini kan materi program linear. Contoh manfaatnya itu sudah Bapak jelaskan. Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira apa? Hah? Mencari X? Pak. Kalau tidak Mencari keuntungan Oh, maksimum, betul. Pak, bisa banget. Bapak itu betul mencari betul. biaya Bapak itu minimum, di Pak. daerahnya Bapak sini Banyumas itu banyak pengusaha mendoan ya. Apa namanya? Bukan dia pengusaha sih, bisa dibilang pengusaha itu, pengusaha mendoan itu. Nah, pengusaha mendoan itu kan dia harus mengeluarkan apa biaya untuk apa pembelian kedelai itu ya. Kedelai, kemudian daun pisang untuk membungkusnya gitu ya. Nah, itu bisa tuh contoh-contoh kecil itu ya, contoh kecil dari penggunaan program linear. Itu misalkan kedelainya itu yang dibutuhkan berapa kilo itu ya, kemudian daun pisangnya yang dibutuhkan itu berapa kilo juga itu. Nanti agar apa namanya tadi keuntungannya maksimum itu kira-kira kedelainya itu berapa kilo, daun pisangnya berapa kilo itu. Seperti itu. Itu contoh ya, contoh kecil apa namanya dari programnya. Kalian tuh insya Allah bisa menyebutkan contoh-contoh lain. Apalagi nanti kalau kalian udah lulus SMA gitu ya, kalian jadi pengusaha lah, nanti kalian akan berkecimpung di ini, di materi apa namanya program linear seperti ini. Gitu ya. Itu beberapa manfaat gitu ya. Ini manfaat kecil gitu ya yang bisa kita ini. Nah, nanti pembelajaran kita hari ini kita akan ini nih ada KD-nya, KD-nya ada 2 nih. Menjelaskan program linear, 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Tuh, kemudian yang KD kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Nah, ini tujuan kalian belajar hari itu ini. Ya. Jadi sama dengan kemarin sebelumnya ya, menentukan nilai optimum, kemudian menyimpulkan. Nah, cuma kalau kemarin kan tadi kendalanya sudah diberikan. Nah, kalau sekarang dibalik, kendalanya itu belum diberikan. Jadi nanti bentuknya permasalahan. Biasanya itu kalian nyebutnya soal cerita, Pak, gitu. Nanti seperti itu.
Ya, ini ada 3 kegiatan. Yang pertama nanti menyusun model gitu ya. Jadi dari soal cerita yang nanti akan diberikan, kalian itu nanti akan menyusun modelnya. Fungsi kendalanya apa, kemudian fungsi tujuannya apa. Seperti itu ya. Kemudian nanti yang kedua menentukan nilai optimum. Lah, tadi nanti bisa maksimum atau bisa minimum, tergantung nanti yang akan ditanyakan di soal itu seperti apa. Seperti itu ya. Itu tujuannya. Nah, kemudian nanti teknis pembelajaran kita hari ini nih, nanti Bapak kasih permasalahan gitu ya. Pak, lo kok dikasih masalah terus, Pak? Kita hidupnya udah banyak masalah, Pak. Nah, ini bukan masalah ini ya, bukan masalah seperti ini, permasalahan di matematika itu ya. Ini nanti ada pemberian masalah, kemudian nanti diskusi kelompok nih. Nanti Bapak sudah bagi kelompoknya ini ada 2 kelompok. Nah, nanti ini Bapak pesan nih kepada ketua kelompok. Pastikan anggotanya berdiskusi. Kalau ada yang nggak berdiskusi, tandai dia. Oh, si Ambar nggak diskusi, tidur, mainan HP, atau apa, nanti dicatat gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti presentasi. Nah, Ya, nanti Pak. Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok ya, nanti melakukan presentasi. Presentasi apa? Ya, yang tadi, yang sudah dikerjakan gitu. Kemudian nanti ada evaluasi atau penilaian, seperti itu. Oke, udah siap ya hari ini ya? Oke, cek. Ya, Cek Pak. suara. Waluyo. Oke, siap ya? Oke, Siap, siap. Pak. 45 ini. Oke, nah ini Bapak punya kasus. Nah, ada kasus, mari kita pecahkan. Ini kasus pertama ya. Minta tolong, Yayan dibacakan sebentar. Ya, Baik, Pak. Seorang penjual laptop di Purwokerto menjual 2 jenis laptop, yaitu laptop merek A dan laptop merek B. Harga pembelian laptop merek A sebesar 6 juta rupiah per unit dan harga pembelian laptop merek B sebesar 4 juta per unit. Modal yang dimiliki penjual tersebut sebesar 120 juta rupiah. Kapasitas toko hanya dapat menampung maksimal 25 unit laptop. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan 1 unit laptop merek A sebesar Rp450.000. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan 1 unit laptop merek B sebesar Rp600.000. Hitungan keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh oleh oke, penjual. baik. Terima Itu, Pak. kasih, Yayan. Itu ya, itu permasalahan pertama. Jadi ini ada permasalahan tentang penjual laptop gitu ya. Ini di Purwokerto. Ya. Ada penjual laptop, ini menjual 2 jenis laptop. Ini merek A, ini Bapak ini ya, sengaja nggak sebutkan mereknya gitu, nanti dikira promosi gitu ya. Merek A dan merek B. Ini diketahui masing-masing harga belinya itu ya. Jadi si penjual itu beli laptopnya itu masing-masing dengan harga sekian. Kemudian modalnya itu 120 juta. Nah, ini di tokonya ini hanya dapat menampung 25 unit laptop gitu. Tempatnya ya cukup 25 laptop aja nih gitu ya. Ini masing-masing kalau satu laptop itu dijual, A itu harganya sekian, keuntungannya, kemudian yang B sekian. Nah, ini tadi ya, berapakah atau hitunglah keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh dari penjual tersebut. Gitu ya, itu contoh kecil dari penerapan program linear. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan bentuknya masih kalimat gitu ya. Nah, nanti tugasnya kalian itu membuat model matematikanya gitu ya, membuat model matematikanya. Apa gimana Pak? Nggak, tenang aja, nanti ada panduannya gitu ya. Nanti membuat model matematikanya, kemudian ya, seperti pertemuan sebelumnya, dibuat pertidakssamaannya, kemudian digambar ya dalam grafik kartesius, kemudian dicari arsirannya, daerah penyelesaiannya seperti itu ya, kemudian masukkan titik-titiknya, terus cari kesimpulan yang maksimum yang mana, gitu. Berapa keuntungannya, gitu. Seperti itu ya. Paham ya semuanya ya? Oke, baik. Ya, Nah, Pak. sebelum Pak. kita mulai kegiatan hari ini, berarti Bapak akan bagi kelompoknya terlebih dahulu nih. Ini kelompok yang pertama itu perhatikan ya. Kelompok yang pertama ada 4 orang juga. Kelompok 2 juga ada 4 orang. Kelompok pertama ini para mbak-mbak nih. Ada Mbak Eva, ada Mbak Ratna, ada Mbak Enda, ada Mbak Ita. Kemudian kelompok yang kedua ini mas-mas ini ya. Ada Mas Aang, Mas Waluyo, Mas Waidi, dan Mas Yayan. Itu ya. Jadi kelompoknya ada 2, kelompok putra dan kelompok putri. Nah, silakan kelompok masing-masing kelompok bisa melihat LKPD yang sudah Bapak upload di Google Classroom ya. Silakan bisa di-download, kemudian bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan.
Nah, ini ya. Jadi silakan kalian bisa isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Kemudian kalau sudah, kalian ya tinggal ngikuti aja ya, itu di perintahnya di LKPD-nya sudah jelas. Oke, sambil kalian mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing, Bapak sambil keliling ya. Silakan kalau ada yang bingung, ada yang mau didiskusikan, silakan manfaatkan kesempatan ini. Ketika Bapak keliling, kalian manfaatkan ya untuk bertanya. Oke ya, Yan, gimana Yan? Ada kendala nggak Yan? Lancar ya? Oke. Lancar, Pak. Tidak ada. Oke. Ini baru Oke, proses kemarin bingung nggak ya menganalisis Yan? soal, Pak. Kemarin, pertemuan kemarin. Ya bingung juga, Pak, untuk menentukan fungsi kendalanya mana, Ya. fungsi tujuannya Ya, mana ya. gitu. Ya, nanti Kadang bingung. bisa yang pertama catatannya pastikan lengkap ya. Nanti kalau sudah lengkap, nanti kamu belajar lagi. Nanti bisa tuh nanti kamu apa namanya? Dengan teman gitu ya. Kalau misalkan dengan Bapak nggak ada, itu sama teman juga bisa. Waluyo gimana Waluyo? Ada yang mau tanyakan nggak Waluyo? Ya, Pak. Ini mau Pak, ini kalau mengerjakannya Ah, pakai Pol. pensil warna-warni Ntar dulu. boleh nggak Apa? Pak? Pensil Biar lebih warna-warni. jelas gambarnya. Oh, nah Iya, itu bagus tuh ya. Nah ballpoint ini Pak. teman-teman kelompok yang lain nih, ada teman kalian yang mengerjakannya dengan pensil warna-warni. Nanti untuk menggambar daerahnya gitu ya, agar membedakannya lebih gampang gitu ya. Oke, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Bagus itu Waluyo. Iya Bisa Pak. dicontoh sama kelompok lain. Ambar. Ya, Izin 3 ke menit belakang waktunya. ya, Pak. Ya, Izin ke maksimal 3 belakang, menit. Pak. Pak, kan lama, Pak. Ya, Jauh, ya Pak. udah. 3 menit sih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ita, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak, Ita? Nggak ada ya? Oke. Tidak, Bapak. Ini masih Sip, mantap, proses mantap. mengerjakan. Eva, ada nggak? Eva? Oke, Mbak, Mas. sudah Ini diskusi kelompok, dengan ini kita. yang kelompok Mas ini ya, jangan mau kalah ya. Ini kelompok Putri ini, Mbak ini antusias ini diskusinya. Ya, Baru mengerjakan nih, Pak. Aang. Oh, Aang nih, ketua kelas teladan nih, Aang. Aang besok kelas 12 jadi ketua kelas lagi ya. Rekor 3 tahun berturut-turut jadi ketua kelas ya, gitu ya. Ganti. Ini, Pak, Waluyo ganti aja. Ya, masih ada waktu 5 menit lagi ya. Silakan bisa berdiskusi lagi dengan kelompoknya. Pastikan sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, sudah selesai ya, sudah cukup ya. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok Pak. ya. Ini mau kelompok putra atau putri dulu nih? Putri ya. Putri saja, Pak. Baik, Putri nanti yang kelompok pintar-pintar Putri. kedua di pertemuan berikutnya. Ini kan pertemuan ini nanti ada pertemuan lagi tuh ya, nanti di gantian gitu. Baik, kelompok putri ini ada Eva, ada Ratna, ada Endah, dan ada Ita. Silakan nih, siapa yang mau mewakilkan kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya? Ya, baik, Eva, silakan. Stop. Ya, siap. Mau share screen, Pak. Ya, silakan Eva, bisa disampaikan ke teman-temannya. Teman-teman yang lain silakan memperhatikan ya. Ketika misalkan ada yang salah atau mungkin berbeda, nanti silakan bisa berkomentar ya ketika kelompok Mbak Eva ini udah selesai. Ya, silakan. Udah mulai ya. Kan laptop. Yang pertama, ini saya mau menjawab harga laptop. Harga laptop A 6 juta. Ya, Ini betul. laptop B ya, Pak. Maaf. Jadi, Ambar 4 juta. Lalu, keuntungan laptop 450, laptopnya 600.000. Modalnya 120 juta. Nah, daya tampung dari tokonya adalah 20 juta.
kita masukkan ke dalam tabel ini merek A, merek B, kita misalkan variabel X, merek B-nya variabel Y dengan kapasitas 25 unit. Harga beli A 6 juta, B 4 juta, modalnya 120 juta. Lalu keuntungan A 450, keuntungan B 600 Oke, mohon maaf Eva, mohon maaf Eva. Nah, Oke, kita mau sampai sini dulu. Kelompok yang lain sama nggak? Ada perbedaan apa nggak? Oh, saya kayak sama. Baik, Kenapa? makasih Eva, lanjutkan. ini model matematikanya. Tadi banyak laptop A, X, banyak laptop B, itu Y, fungsi kendalanya. Nah, di sini fungsi kendalanya yang diambil itu yang punya bapak A, kayak tadi daya tampung. Jadi X plus Y, kenapa kurang dari sembilan? Karena nggak mungkin lebih, yang nampungnya cuma 25, itu dari diskusi kelompok kami. Lalu modal itu kan 120 juta, maka sama untuk 6 juta kali laptop X, laptop A, ditambah 4 juta Y, itu juga kurang dari sama dengan 120, supaya tidak Ya. utang modalnya, Pak. Nah, ini bisa dikatakan jadi 3X plus 2Y kurang dari 90, lalu X kan nggak Nah, mungkin negatif, jadi lebih besar sama kelompok yang lain Y ada yang mau menanggapi nggak? Ini X dan Y nggak mungkin negatif. Kira-kira, ini dari penjelasan kelompoknya Eva, X dan Y itu nggak mungkin negatif. Setuju nggak ini kelompok yang lain? Kenapa? Kenapa? Kenapa setuju nih? Kasih alasan. Yuk, Aang, coba kasih alasan. Kalau ini Pak, kalau betul. nilai barang nggak mungkin Aang, negatif. Waidi, tadi gimana? Ini kan perusahaannya apa ya? Mau bikin ini mau menjual, artinya kalau misalkan X-nya itu di bawah 0, berarti artinya berarti tidak niat untuk menjual, Pak. Barangnya masih di angan-angan gitu ya. Paham ya? Jadi sampai sini paham ya, kenapa nilai X-nya dan Y-nya Iya, Pak. itu tidak mungkin negatif. Tapi kalau 0, bisa nggak kalau 0? Bisa ya. Berarti memang barangnya Bisa, nggak ada ya. Pak. Masa aja sama Iya, saja nggak barangnya menjual nggak berarti, ada Pak. gitu. Barangnya Berarti nggak ya yang ada. dijual barang yang lain. Berarti bisa 0 itu memang berarti barangnya nggak ada itu. Tapi kalau barangnya misalkan tadi X-nya apa? Negatif, X sama dengan -1 itu. Oh, ini berarti barangnya masih di angan-angan gitu ya. Masih di angan-angan itu. Dan lain sebagainya. Baik, lanjutkan. Mbak Eva, silakan. Ini fungsi tujuan A mendapatkan keuntungan. Jadi di sini tujuannya 450.000 kali X ditambah 600.000 Y, itu tujuannya. Selanjutnya menggambar CHP dari lagi kita ubah jadi dulu untuk mendapatkan 2 titik potong, diperoleh seperti ini. Lalu digambar ada 2 garis tadi plus sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita mengambil titik uji untuk mengecek daerah penyelesaiannya, daerah penggunaan penyelesaiannya menggunakan titik uji 0. Nah, diperoleh gambar seperti ini. Jadi saya ikut ya betul. Pak di gambar ini. Kelihatan. Nah, diperoleh titik pojok ada 4, kita cari pakai eliminasi substitusi yang sebelah sini Pak. Potongin 2 garis. Diperoleh titik potongnya 0,0, 20,0, 10,15 dan 0,25. Lalu disubstitusikan ke fungsi tujuan, kami pakainya uji titik pojok Pak. Kalau Ya, dari betul. sedikit sulit soalnya. Boleh kan Pak? Nah, di sini kita ambilnya nilai maksimum atau keuntungan maksimum diperoleh saat Itu masih kosong ya. Itu masih kosong belum diketik mungkin ya, 15 lupa ya juta. Eva ya kelompoknya ya. Ya, ya nggak apa-apa. Pak, maaf ya 15 Pak. juta ya. Oke. Lalu ini juga 10 Pak, bukan Wah, iya. 120, salah lagi. Ini yang ngetik siapa ini? Eva, kelompoknya. Ini lalu
Saya terus sih, Pak. Ya, kurang hati-hati nggak apa-apa, nggak apa-apa kurang hati-hati. Kita terus keuntungan A diperoleh saat memproduksi 0x25y berarti hanya menjual. Jadi merek A tadi nggak jadi dijual, Pak. Dijualnya 25 di semuanya. Kenapa? Ya supaya untungnya maksimum. Jadi ketika ada yang nyari Oke. nggak usah ke sini, yang lain aja. Iya, betul. Oke, terima kasih. Ya, kita beri applause dulu ke kelompoknya Mbak Eva dan teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi dari yang sudah di-share kelompok 1 ini, kesimpulannya bahwa agar keuntungannya maksimum, berarti tadi yang dijual berapa laptop A, berapa laptop B ya? Oke, Nol. oke. Laptop A-nya nggak jual, Pak. Baik, berarti laptop Dijual A-nya itu 25. nggak dijual gitu ya. Kemudian laptop B-nya itu yang dijual berapa? 25 unit itu ya. Keuntungan maksimalnya adalah 15 juta. Baik, silakan dari kelompok lain. Kelompoknya Aang, silakan bisa ditanggapi. Kalau ada, silakan. Ada nggak, Aang? Sudah, Pak. Ada ya. Yayan, Sudah Yayan. sama. Ini Yayan, sama ya. Yayan, coba mana Sama, suaranya Pak. Yayan? Ya, ada yang mau Iya, ditanyakan dulu terkait penampilan dari kelompok 1, Pak. mempresentasikan hasilnya. Sama Sudah ya berarti bagus, ya. Pak. Sudah bagus, Pak. Sudah dapat dipahami. Ya, Ya. silakan. Mau menanggapi tadi Ya, silakan. Eva, Pak. Tadi kalau mau mencari laptop merek A harus beli yang lain. Kenapa tidak tawarkan merek yang B dulu biar nanti cepat laku? Oh, gitu ya. Oh iya ya, Pak. Saya bukan sales, Pak. Ya, ya betul betul. Buat Ya itu ada statement bagus tuh dari Aang itu ya. Nah, nanti Eva silakan. Ini kalau misalkan besok Eva jadi penjual yang beneran itu ya, berarti nanti Eva bisa memutuskan itu ya. Oke. Baik. Oh, Pak, jadi jadi bosnya bosnya aja. mantap ini. Ada yang jadi pengusaha di sini? Rencana besok cita-cita jadi pengusaha? Jadi guru. Jadi Kenapa? Kenapa jadi guru, guru? Pak. Meneruskan Bapak itu ya? Oke. Seperti Baik, Bapak. baik. Makasih. Mantap gitu ya. Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok pertama gitu ya. Nanti untuk kelompok 2, terima kasih juga atas tanggapannya. Nah, jadi tadi dari hasil tampilan dari kelompok pertama itu kita bisa menyimpulkan gitu ya. Apa namanya? Penjualan laptop agar keuntungan maksimum tadi adalah berarti laptop yang dijual itu B itu sebanyak 25 unit. Maka keuntungan maksimalnya itu adalah 15 juta seperti itu. Tapi kalau boleh nggak kalau apa namanya tadi, misalkan laptop A-nya itu jual berapa unit? Ya boleh, cuma nanti kan keuntungannya tidak sebesar itu kan ya. Ini kan agar keuntungannya maksimum berarti laptop B-nya harus terjual 25 unit, berarti laptop A-nya itu nggak usah seperti itu. Itu nanti akan menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, tadi apa namanya kalian sudah bisa menerapkan pemecahan masalah dalam kasus seperti ini menggunakan program linear, gitu ya. Nah, tapi ternyata kita di era seperti ini ya, di era digital itu juga ada apa ya teknologi yang bisa membantu gitu ya, teknologi yang bisa membantu pekerjaan kita gitu. Tapi ingat ya, teknologi ini apa namanya ya cara yang sudah tadi kita laksanakan itu enggak apa namanya karena udah ada teknologi berarti nanti kita langsung aja pakai teknologi. Nah iya, tapi kalau misalkan ternyata keadaannya itu nggak mendukung, misal kalian mengharuskan pakai teknologi tuh, mengharuskan pakai teknologi, ternyata misalkan listriknya mati atau misalkan yang lain ya keadaan tertentu ya sehingga kita itu tidak bisa menggunakan teknologi. Nah, terus bagaimana? Ya dengan cara belajar seperti ini gitu ya. Dengan cara belajar ini kita secara konsep, secara pengalaman kita sudah bisa menerapkan. Oh, kemudian nanti ketika ada teknologi ya kita bisa menggunakan itu. Jadi kita dapat manfaat dua-duanya seperti itu. Nah, silakan coba buka laptop kalian ya, buka laptop kalian masing-masing, kalian bisa membuka aplikasi Desmos. Nah, seperti itu. Silakan. Ini Bapak juga akan membuka nih aplikasi Desmos-nya. Ya, jadi tadi kita kelompok 1, kelompok 2 sudah menggambar secara manual. Nah, ini Bapak tunjukkan gitu ya. Kalian juga bisa mencoba di laptop kalian. Silakan kalian buka aplikasi Desmos gitu ya. Kalian sudah sudah bisa ngeceknya ya. Ini sudah ada jaringan internet, kalian bisa ngecek. Nah,
Ini hasil pengerjaan Bapak gitu ya. Hasil pengerjaan Bapak. Nah, ternyata daerah arsirannya dengan yang tadi sudah ditampilkan oleh kelompok 1 itu ternyata sama. Nah, ini kita konfirmasi. Oh, betul. Berarti apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 itu betul ya. Sama. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan aplikasi Desmos. Tidak hanya aplikasi ini ya, ada aplikasi GeoGebra. Tapi ini pada kesempatan ini Bapak pakai aplikasi Desmos. Nah, nanti kalian juga bisa mencobanya. Kelompok Putra, kelompoknya Ang sama ya hasilnya ya. Gambarnya ya. Sama, oke. Tidak ada masalah Sama, ya. Pak. Berarti betul yang sudah dikerjakan kelompok 1. Kelompoknya Ratna sama ya. Oke, sip. Nah, coba Sama, Pak. Bapak minta pendapatnya Waluyo. Coba, apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan apa yang sudah tadi kita coba dengan menggunakan aplikasi Desmos, coba membuat kesimpulan. Minta tolong. Ini Pak, sedangkan dikerjakan presentasi kelompok 1 sudah sesuai dengan atau sama dengan yang digunakan menggunakan aplikasi Desmos Pak. Berarti pengerjaan Mantap ya, kelompok 1 sama ya memang berarti luar ya. biasa. Oke, kemudian minta tolong pendapatnya YD. Coba dari hasil pengerjaan tadi untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual tadi, permasalahan cerita itu ya, langkah-langkahnya apa ya? Coba bisa disebutkan nggak? Bisa dijelaskan. YD, silakan. Langkah pertama mengidentifikasi soal, kemudian mengidentifikasi variabel, kemudian dimodelkan dalam bentuk matematika, Pak. Terus kemudian menyusun modelnya, sistem ketidaksamaannya. Langkah selanjutnya itu menggambar daerah himpunan penyelesaian pada grafik. Setelah itu mencari titik-titik pojoknya Setelah itu, dari daerah penyelesaian. Kemudian langkah selanjutnya mencari nilai optimum dari fungsi tujuan. Apa yang dimaksud dengan soal, apakah maksimal atau terima kasih minimum, YD. tergantung pada soal. Ya, satu lagi, Seperti itu, biar Pak. lebih yakin gitu ya. Coba, Ita, silakan. Dari hasil pengerjaan tadi, menyelesaikan soal cerita tadi, bikin kesimpulan. Yuk, kasih Bapak kesimpulan dari Ita. Ya, jadi dari soal masalah tadi, Pak, yang pertama kali kita akan membuat model matematikanya dulu, begitu ya, dengan mengisi tadi tabel-tabelnya itu, kemudian setelah jadi model matematikanya, kemudian kita akan mencari Ya, betul. menggambarkan dulu, Pak, menggambarkan ya, dari model matematika kita gambarkan dulu, kemudian setelah digambar, lalu akan ketemu titik-titik Titik kunci. Ya, titik pojok. apa Ya. namanya batasnya begitu deh, titik pojoknya. Nah, kemudian di masing-masing titik pojok nanti kita cek di mana keuntungan Ya, maksimum terima tersebut. kasih, Ita. Begitu, Pak. Gitu ya. Jadi, silakan. Kesimpulan yang bisa kita peroleh, berarti yang pertama, satu, kita harus baca dulu ya. Jadi harus, mau nggak mau harus baca dulu, pahami soalnya dulu. Kalau kita nggak pahami soal ya, otomatis nanti kita salah pengerjaan gitu ya. Oke, jadi tadi soalnya dibaca dulu, kemudian ditentukan ya, atau identifikasi, catat data-data yang ada tadi. Tadi WD sudah menyebutkan, oh dibuat perdasamaan, betul, dibuat perdasamaan, kemudian dicari titiknya, digambarkan gitu ya, cari titiknya. Kemudian kalau ada garis yang berpotongan, dieliminasi. Eliminasi boleh ya, substitusi juga boleh. Kemudian kalau titiknya udah dimasukkan, tinggal disubstitusikan ke fungsi tujuannya. Seperti itu. Itu ya. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai sini gitu ya. Bapak lihat tadi semuanya sudah aktif diskusi gitu ya, sudah aktif diskusi, sudah paham dengan materinya. Cuma pesan saja gitu ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk berdiskusi, silakan manfaatkan kesempatan itu gitu ya. Tanya dengan temannya, pastikan paham gitu ya. Jangan mantuk-mantuk doang, pastikan paham. Kemudian ketika Bapak keliling, ada guru keliling itu manfaatkan kesempatan itu. Karena pasti Bapak ketika keliling akan menanyakan yang sulit yang mana gitu ya, yang nggak mudeng yang mana, nanti pasti Bapak akan jelaskan lagi seperti itu.
Baik, nanti sebagai bahan tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini, silakan kalian bisa cek di Google Classroom. Di situ Bapak menaruh ya, atau mengupload satu soal gitu ya, satu soal cerita. Nanti silakan kalian bisa download, kemudian dikumpulkan. Maksimal kapan? Maksimal nanti sore, ya. Jadi besok pertemuan berikutnya kita akan cek soal tersebut. Kita akan bahas siapa yang betul, siapa yang enggak, seperti itu, ya. Jadi ingat, dikumpulkan maksimal nanti sore, seperti itu. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, tidak ada ya. Baik, terima kasih untuk partisipasi aktif kalian hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat seperti itu ya. Nah, sebelum kita tutup, Bapak akan memimpin doa terlebih dahulu gitu ya. Oh, tadi di awal Aang ya, memimpin doa ya. Ya, silakan Aang dipimpin lagi doanya. Minta bantuannya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Ya, terima kasih Aang. Ya, Ya, selesai. mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya, sukses buat kita semua. Sukses, sukses, sukses. Yuk, semangat, kepalkan tangannya, ayo. Sukses. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.